Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Saripandi dari kelas 6E dengan NPM 2335175. Bella di sini saya menambahkan tugas yaitu adalah membaca e-book dari pemrograman mobile. Sekarang kita akan membaca di bagian bab 2 yaitu adalah TypeScript dan modern JS. Pencapaian pembelajaran. Yang pertama adalah menguasai sintak JavaScript modern yang menjadi tulang punggung React Native. Yang kedua adalah memahami urgensi static typing dalam mencegah runtime error pada aplikasi skala besar. Yang ketiga adalah mampu mendefinisikan struktur data menggunakan basic type interface dan type aliansi. Yang keempat adalah menerapkan konsep generics dan utility type yang membuat kode yang reusable dan efisien. Yang kelima adalah mengkonfigurasikan lingkungan TypeScript yang ketat untuk standar industri. Baiklah, yang pertama adalah modern JavaScript Essential, update senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utama tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukan versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak ES6 hingga sekarang. Menggunakan JavaScript lama di React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan update senjata pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana esensi penulisan kode adalah segalanya. Menguasai fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk bisa menulis komponen React Native React yang bersih dan elegan. Perubahan yang paling mendasar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping ataupun cakupan wilayah di mana variabel bisa bocor, keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki black scope yang jelas. Artinya, variabel tersebut hanya hidup di dalam kurawal tepat mereka didefinisikan, menjaga memori tetap bersih dan diprediksi, menggunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak ada akan berubah, seperti link API atau konfigurasi warna untuk menjaga ketidaksenjangan penimpa data. Hanya digunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita akan memiliki arrow foundation yang arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas untuk masalah koneksi disk yang terkenal. Membingung. Dalam fungsi tradisional, kata kunci disk bisa berubah menjadi tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Arrow function tidak memiliki konteks disk sendiri, melainkan mewarisi dari lingkup di sekitarnya yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React secara visual. Sintak ini juga jauh lebih bersih, membuang kata kunci function akan return yang berlebihan untuk logika sederhana kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang ini dan gaya penulisan yang akan kamu temui di 99 tutorial dan dokumentasi React Native modern. Fitur sihir berikutnya yang akan sering kita gunakan yaitu destructuring, sebuah teknik untuk membongkar isi objek array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan kamu menerima paket belanja offline atau objek yang berisi baju, celana, dan sepatu. Tanpa
destructuring, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu bahan deklarasi, membuang sisa bungkus yang tidak diperlukan. Di React Native kita melakukan ini setiap saat ketika menerima props di dalam komponen, mengambil hanya data yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode kita lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan prof, nama, prof, umur, dan kode seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa juga spread operator. Isi 3 titik 3 alamat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan atau memanipulasi objek dan array tanpa merusak data aslinya atau immutability. Dalam pengembangan React Native kita dilarang keras mengubah state secara langsung atau mutasi dan spread operator operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan proyek kecil. Misalnya, jika kamu ingin mengubah nama user dalam sebuah objek profil tanpa menghapus data alamat dan nomor teleponnya, kamu cukup men-spread objek lama dan menimpa properti namanya saja. Ini mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word. Kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya. Kemampuan memanipulasi data secara immutable ini adalah kunci performa React karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki template literal, fitur yang memungkinkan kita menyiapkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string atau concatenation yang menyakitkan mata dengan tanda tambah menggunakan tanda matrix. Kita bisa menulis string multibaris yang menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintak $, variabel. Ini sangat berguna ketika kita perlu menyusun URL dinamis untuk memanggil API atau menggabungkan nama depan dan belakang user dalam satu tampilan. Tidak lagi kebingungan menghitung jumlah tanda kutip atau spasi yang hilang. Menggabungkan teks semua fitur ES6 plus ini adalah kosa kata dasar yang harus kamu kuasai agar bisa berbicara dengan lancar dalam ekosistem React Native. Tanpa ini, membaca kode orang lain atau dokumentasi resmi akan terasa seperti membaca bahasa asing. Nah, itu adalah yang kedua adalah ways TypeScript matter. The SafeNet. Hanya pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggap hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas dengan yang tegas. Ya mungkin terlibat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dinamis atau dynamic typing yang artinya variabel bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dan karena sebuah kesalahan kecil saldo 1000 dalam teks ditambah dengan 150 angka menjadi 1500. Alih-alih 1500, kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru diketahui saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah secondary horror ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuan mendeteksi kesalahan pada compile time saat kita menulis kode, bukan pada runtime saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback cepat ini sangat berharga karena proses build ulang aplikasi ini memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensial hanya dengan melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dari tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang presisi dan terukur.
kita tidak perlu lagi berdoa. Semoga kode kita berjalan karena kompiler sudah memverifikasinya secara matematis. Selain keamanan TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience atau DX yang jauh lebih superior berkat fitur IntelliSense atau auto compiled yang cerdas karena editor seperti VS Code tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan, kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks dengan JavaScript biasa, kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi tersedia dengan TypeScript. Kamu cukup mengetik titik dan daftar fungsi tersebut, parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar. Ini seperti bermain game dengan paduan walkthrough yang lebih aktif di layarmu, membantu mengambil keputusan yang benar setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita yang sangat krusial ketika kerja dalam tim dan kembali atau ke proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah properti nama atau full name, ID, atau juga user ID. Tanpa TypeScript, kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan console log di mana-mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Dengan TypeScript, kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan didefinisikan tipenya dan akan menjelaskan strukturnya dengan gamblang. Ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tidak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode akan menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Adopsi TypeScript ini di industri saat ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar default facto untuk mengembangkan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perubahan teknologi besar tidak mau mengambil risiko aplikasi secara crash hanya karena kesalahan sepele. Seperti on the van is not a function jika kamu hampir pasti syarat wajib atau nilai tambahan yang sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi type tambahan. Tapi itu adalah investasi dan membayar definisi jangka panjang. Kecepatan pengembang di awal mungkin turun sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabil jangka panjang akan meningkat drastis. Jadi jangan anggap TypeScript sebagai beban tambahan atau penghalang kreatifmu dalam membuat aplikasi. Anggaplah ia sebagai baju zirah besi yang kamu pakai mungkin terasa berat di awal pemakaian, tapi ia memberimu kekuatan super dan perlindungan maksimal di medan perang. Kode JavaScript murni mungkin terasa lebih bebas dan liar, tapi dalam proyek profesional, kebebasan tanpa aturan adalah resep menuju kekacauan atau chaos. TypeScript membawa ketertiban, keamanan, dan kepercayaan diri bahwa kode yang kita kirimkan ke produksi adalah kode yang solid. Mulai sekarang, kita akan menulis kode dengan mentality strict mode demi kualitas yang tak tertawar. Yang ketiga adalah basic type dan interface, the blueprint. Langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basic type, yaitu tipe dalam primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dan sebuah informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk segala jenis angka, dan boolean untuk logika, benar atau salah. Meskipun terdengar aneh, mendefinisikan tipe primitif ini secara splittix adalah garis pertahanan pertama kita melawan book conventional data. Selain itu ada tipe ANI yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas. Karena itu memastikan pemerintahan TypeScript yang membiarkan variabel diisi apa saja menggunakan ANI, ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu. Sangat nyaman tapi berbahaya. Jadi hindari sebisa mungkin kecuali dalam keadaan darurat. Kita harus memulai disiplin untuk selalu spesifikasi tentang data yang akan kita harapkan. Setelah tipe dasar, kita mulai ke struktur yang lebih kompleks yaitu interface dan type alliances yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu adalah arsitek yang sedang merencanakan formulir daftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa yang wajib diisi dan mana yang opsional. Sebelum interface mendefinisikan aturan main ini,
Objek mahasiswa harus punya nama, string, dan NIM atau NIM, number, tapi alamat string mungkin bersifat opsional. Dengan mendimensikan kontrak ini di awal, TypeScript akan berteriak member garis keras, memberi garis merah. Jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyeret NIM, ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang strukturnya tidak jelas. Salah satu adalah powerful dari interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties dengan menggunakan tanda tanya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau juga mengisi bio dengan menandai properti sebagai opsional. Misal, avatar, URL, string. Kita memberikan TypeScript bahwa tidak apa-apa jika data itu kosong. Itu memaksa kita untuk melakukan pengecekan keberadaan data sebelum menggunakannya. Mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data mungkin tidak ada, dan menyiapkan rencana cadangannya. Jika sudah yang bekerja dengan kumpulan data atau array, dan TypeScript memiliki cara khusus untuk menanganinya seperti string dalam kurung atau array number. Ini memberikan memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenisnya. Jika kita mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string, TypeScript akan langsung memblokirnya. Ini mungkin berguna saat kita merender daftar item di React Native menggunakan file list, karena kita bisa yakin bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi resiko satu persatunya item nyasar yang memiliki format aneh dan merusak tampilan aplikasi. Meskipun interface dan TypeScript seringkali digunakan secara bergantian, ada nuansa berbeda yang perlu dipahami untuk menggunakan tingkat lanjut secara umum. Gunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu. Diperluas extended di masa depan. Mirip seperti konsep varian di OPP, gunakan TypeScript untuk mendefinisikan yang lebih statis gabungan type atau union type atau juga tupel. Namun untuk 90% kasus, penggunaan sehari-hari ini adalah React Native. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Konsistensi adalah kuncinya. Jika timmu sepakat menggunakan interface untuk sebuah model data, ketahuilah kesepakatan itu yang penting adalah kita memiliki definisi yang jelas untuk setiap entitas data dalam aplikasi kita. Dengan menguasai basic type dan interface, kita telah membangun fondasi komunikasi yang jelas antara kita dan komputer. Kita tidak lagi membiarkan komputer menebak apa yang maksud kode kita, melainkan memberikan instruksi yang presisi dan tidak ambigu. Ini adalah langkah besar meninggalkan gaya coding cowboy yang serampangan menuju gaya engineering yang profesional. Setiap interface yang kamu tulis adalah dokumentasi yang menyelamatkanmu dari kebingungan di masa depan. Ingatlah, kode yang baik adalah kode yang menjelaskan dirinya sendiri. Yang keempat adalah generic dan utility type. The magic tools. Jika interface adalah cetak biru statis, maka generic adalah cetak biru fleksibel dan bisa beradaptasi. Mirip seperti wadah makanan yang bisa menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode untuk setiap tipe. Generic memungkinkan kita menggunakan variabel type biasanya disimbol dengan T yang bertindak sebagai placeholder atau tempat penampungan tipe data yang akan ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh nyatanya adalah komponen list di React Native. Sebuah spreadsheet harus mendapatkan daftar apa saja, entah itu daftar film, daftar pengguna, atau juga daftar produk. Tanpa generik kita harus membuat movie flat list, user list, atau juga produk flat list secara terpisah yang tentu saja sangat tidak efisien dan melanggar prinsip DRY. Dengan generik kita bisa membuat komponen custom list yang
T yang cerdas, yang tahu tipe data yang sedang yang ia render. Jika kita masukkan data film ke dalamnya, TypeScript akan otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki judul dan durasi. Jika kita memasukkan data user, ia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan tipe yang luar biasa sekaligus fleksibel yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur auto compiler hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhana seperti mesin Blender mesinnya sama fungsi atau komponennya, tapi bisa memproses sebuah apa saja atau tipe data yang kita masukkan ke dalamnya dan hasilnya sesuai dengan yang kita masukkan. Selain generate buatan sendiri, TypeScript menyediakan kumpulan utility tipe yang sangat berguna untuk manipulasi data yang sudah ada tanpa harus menulis ulang. Salah satu yang paling sering dipakai adalah partial, yang secara ajaib mengubah semua properti dalam sebuah interface menjadi opsional. Ini saat berguna kita melakukan operasi update dan packing. Misalnya saat user mengedit profil, mereka mungkin hanya mengubah nama tapi mengubah email, alih-alih membuat tipe baru khusus atau untuk edit. Tidak cukup menggunakan partial user profil yang misalkan objek tersebut hanya berisi sebagian data dari user profil asli. Ini menghemat waktu penulisan dan menjaga kode tetap sinkron dengan TP utamanya. Kebalikannya dari partial dalam request yang memaksa semua properti menjadi wajib dan read-only, yang membuat properti tidak bisa diubah setelah diubah. Namun ada dua tipe lain yang sangat powerful untuk memilih-milih data, pick TK atau K dan omit TK. Pick menggunakan kita mengambil hanya beberapa properti tertentu dari sebuah interface, misal hanya mengambil ID dan username dan objek user yang lengkap untuk ditampilkan di kartu nama kecil. Sebaliknya, omit membuang properti yang tidak kita inginkan, misal membuang password dan token dari objek user sebelum menampilkannya ke UI demi keamanan. Dengan alat-alat ini kita bisa memahami tipe data kita seperti tanah liat, membentuknya sesuai kebutuhan spesifik dan komponen. Pemahaman tentang generasi dan utility type adalah memberikan pengguna TypeScript pemula dengan tingkat lanjut. Pemula seringkali menduplikasi definisi tipe secara manual yang menyebabkan redundansi dan sulit dirawat. Pengguna tingkat lanjut memandang tipe sebagai sesuatu yang bisa dihitung dan ditransformasikan secara aljabar. Mereka membangun sistem tipe yang saling terhubung, di mana jika tipe induk berubah, semua tipe turunannya akan menyesuaikan diri secara otomatis, menciptakan basis kode yang sangat realisien atau tahan banting terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Jadi, jangan takut melihat T atau sintaks seperti pick user email di dalam kode. Ini bukan hieroglyph alien, melainkan shortcut canggih yang tersedia TypeScript untuk membuat hidupmu lebih mudah. Semakin sering kamu menggunakan utility type, semakin sedikit boilerplate yang harus kamu tulis. Tujuannya adalah mendefinisikan maksimal, menulis definisi tipe sekali dan menggunakan kembali dalam berbagai bentuk di seluruh aplikasi. Inilah seni pemrograman yang sebenarnya. Malas dengan cara yang cerdas. Selanjutnya adalah yang kelima adalah string mode configuration. Bermain di hard mode. Sekarang sekarang setelah kita memahami sintak dan fiturnya, kita perlu membahas tentang aturan main dan konfigurasi lingkungan kerja kita melalui file tsconfig.json. File ini adalah pusat kendali kompiler TypeScript, tempat kita menentukan beberapa ketat atau longgar aturan yang kita terapkan. Rekomendasi memutar untuk project modern, terutama yang baru saja dimulai, adalah mengaktifkan mode strict. True, mengaktifkan mode ini ibarat menyetel level kesusahan ke level hardcore musuh. Lebih agresif atau juga aturan
yang lebih kejam, namun bermain di mode sulit inilah yang akan matimu menjadi developer yang disiplin dan menghasilkan kode kualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dengan aturan yang ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat kamu ke tim profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam strict mode adalah non-optility ANI yang melarang keras variabel memiliki tipe ANI secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe dalam parameter fungsi, TypeScript yang akan langsung protes dan menolak kompli- mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita. Kita tidak bisa lagi asal jalan dulu, pikir belakangan. Kita harus merencanakan tipe data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan, namun kita harus mengetik lebih banyak. Aturan ini mencegah 90% kasus mana kita lupa struktur data diri sendiri. Ingat, ini adalah musuh dalam selimut. No implementing ani adalah satpam yang ngusir keluar. Aturan vital lainnya adalah strict null check yang mengubah cara menangani nilai null dan undefined di mode non-strict. Null dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe yang sering menyebabkan error legendaris. Cannot read property of null. Dengan strict null check aktif, string dan string null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda. Total, kamu tidak bisa memperlakukan variabel yang mungkin omong kosong seolah-olah pasti ada isinya. Kamu wajib melakukan pemeriksaan if data null sebelum menggunakan ini. Memaksa kita menangani skenario terburuk di setiap bagian kode membuat aplikasi jauh lebih stabil dan anti-crash. Konfigurasi tsconfig JSON juga mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode modern menjadi JavaScript yang bisa dimengerti oleh berbagai perangkat target version. Kita biasanya menargetkan versi ES6 atau lebih baru karena React Native berjalan di lingkungan yang sudah mendukung fitur modern. Namun kemampuan itu mengkonfigurasi modul resolution dan patch alias misal menggunakan underscore dalam garis miring komponen alih-alih titik-titik garis miring titik-titik garis miring compilation juga diatur di sini. Konversi yang rapi membuat impor file menjadi lebih bersih. Struktur project lebih mudah dinavigasi. Jangan remehkan file konversi ini. Satu, bahas pengaturan yang salah bisa membuat project gagal berjalan. Mengadopsi sering buat mungkin terasa seperti memakai baju yang lebih ketat pada awalnya, membatasi gerak dan terasa mengekang. Banyak developer tergoda untuk mematikan aturan-aturan ini demi menciptakan nyaman sesaat atau agar kode cepat jadi. Jangan lakukan itu. Rasa sakit di awal karena aturan ketat adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran di masa depan. Aplikasi yang dibangun dengan fondasi tipe yang lemah akan menjadi bom waktu yang siap meledak saat skala besar. Jadi strict mode sebagai standar pribadimu bukan beban. Sebagai penutup bab ini, ingatlah bahwa TypeScript dan konfigurasi ketatnya hanya alat bantu untuk tujuan akhir. Tujuan tetaplah membuat aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna. Namun saat aplikasi yang tepat dan dikonfigurasi dengan benar, perjalanan menuju tujuan itu adalah akan jauh lebih mulus. Kita membersihkan jalan dari ranjau darat dan lubang jebakan. Sekarang saat kita mulai membangun gedung pencakar langit, di atasnya persiapkan dirimu karena di bab selanjutnya kita akan mulai menyusun UI dengan komponen-komponen dan threads. Yang keenam adalah integrasi keislaman, the code of conduits. Dalam bab 2 kita belajar keras bahasa JavaScript modern dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar agar aplikasi kita selamat dari kehancuran. Prinsip-prinsip memiliki paralel yang sangat indah dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. Yang pertama adalah TypeScript dan filosofi pagar syariat. Kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jaringan pengamanan. TypeScript akan memarahi kita, memberikan garis merah saat kita coding demi mencegah aplikasi crash saat dijalankan oleh pengguna nanti. Lebih baik kita di awal
daripada hancur di akhir. Di ini mirip dengan konsep syariat Islam, aturan halal haram bukanlah untuk mengekang kebebasan manusia, melainkan sebagai pagar pengaman untuk melindungi manusia dari kerusakan, maksiat, baik fisik maupun ruh. Dan hendak ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kebaikan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Surat Al-Imran ayat 104. Taskrib adalah amar ma'ruf nahi munkar versi digital. Ia menyuruh kita menulis kode yang benar dan mencegah kita menulis bug sebelum bencana terjadi. Interface tape data dan larangan gaharan atau ketidakjelasan. Salah satu musuh utama di TypeScript adalah tipe data ANI. Menggunakan ANI berarti kita membiarkan bentuk data menjadi tidak jelas, samar, dan bisa berubah-ubah semaunya. Ini berbahaya. Sebaliknya, kita didorong menggunakan interface untuk menuliskan kontak data yang tegas dan jelas. Dalam mualaf atau transaksi Islam, ketidakjelasan disebut gurahar dan dilarang keras. Sebuah akad akan atau transaksi harus jelas barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjual beli al-hasad dengan melempar kerikil dan jual beli gerahar yang mengandung ketidakjelasan. Haji riwayat Muslim. Sebagai developer Muslim, menulis kode dengan tipe data yang eksplisit dan jelas adalah bentuk latihan menghindari grohar. Kita ingin kode kita jujur dan transparan, tidak menyebabkan potensi error di balik tipe yang tidak benar. Yang ketiga adalah string mode dan sikap wara atau kehati-hatian. Mengaktifkan string true di TF configuration memaksa kita untuk bekerja dengan standar disiplin tinggi. Kita boleh membiarkan celah kecil seperti nol atau undefined lolos tanpa pengenangan. Sikap ini mencegah sifat wara dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam jauhi hal-hal yang syubah atau meragukan potensi dosa. Orang yang wara tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu, seperti strict mode yang tidak mengizinkan variabel digunakan sembarangan tanpa mengecek. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Haji riwayat Trismizi. Dengan menerapkan string mode, kita melarikan diri untuk tidak menggampangkan masalah kecil yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sebuah mentality yang sangat dibutuhkan baik sebagai insinyur perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. Bila yang ketujuh itu adalah rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 2, yaitu adalah TypeScript dan Modern JS, The Rules of Engagement, yang membahas aturan bahasa pemrograman untuk React Native. Yang pertama adalah Modern JS Essential. Jangan gunakan senjata karatan atau JS lama di mode perang modern. Itu let atau cons diganti var untuk scoping variabel yang aman. Yang selanjutnya adalah arrow function, sintak fungsi yang lebih ringkas dan memperbaiki masalah disk. Yang ketiga, destruktif, cara mencegah membongkar paket data, prof atau state dalam bentuk baris. Seperti operator adalah cara memanipulasi data tanpa merusak data asli. Yang kedua adalah TypeScript, the SafeNet, jaringan pengamanan. TypeScript adalah polisi lalu lintas yang tegas untuk tegas namun melindungi. Yang pertama adalah compile time atau VS runtime, TS menangkap error saat kamu mengetik garis merah. Di bawah nanti ada garis merah, mencegah aplikasi meledak saat dijalankan user. Yang kedua ada interlicensi, fitur auto compiler cerdas yang memberitahu properti apa saja yang tersedia sehingga kamu tidak perlu menghafal dokumentasi. Kemudian adalah ketiga basic type dan interface. Komponen tidak boleh menebak-nebak data. Yang pertama interface, kontak tertulis mendemikian bentuk objek, misal user wajib punya ID dan juga email. Yang kedua adalah no ANI, hindari tipe ANI sebisa mungkin. Menggunakan ANI sama dengan
mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci. Yang keempat, generate dan utility type. Menulis kode yang fleksibel tetapi tetap aman. Yang pertama adalah generate, buka kurung T. Membuat komponen yang menerima berbagai jenis tipe data seperti mesin blender yang memproses buah apa saja tanpa kehilangan keamanan tipe. Yang kedua adalah utility type, shortcut canggih seperti partial, membuat semua opsional, pick, dan omit untuk memanipulasi tipe data dengan cepat. Yang kelima adalah string mode configuration hard mode, bermain aturan ketat demi kualitas. Yang pertama tsconfig JSON, pusat kendali aturan wajib aktif, strict, dan true. Yang kedua string null check, memaksa developer untuk sadar bahwa data bisa saja kosong atau null undefined dan wajib menanganinya if data exit sebelum dipakai, mencegah error legendary undefined is not an objective. Mungkin segitu saja tentang bab 2, yaitu TypeScript dan Modern JS. Apabila saya dalam membacanya banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.